seperti yang bisa kamu lihat. Apa yang kamu lakukan di kantor saya? Di mana anak itu? Siapa punya ini? Saya sedang rapat pulang sekarang juga. Kamu gila? Kilya. Siapa punya ini? Saya tidak pernah pakai makeup. Siapa punya lipstik ini? Lipstik itu, keluar. Keluarkan dia dari sini. Keluarkan dia. Dia gila. Siapa punya lipstik ini? Siapa punya ini? Bukan siapa-siapa. Tangkap dia. Kasih saya tisu. Jangan ikuti saya. Kenakan sepatunya. Kamu bisa kena flu. Kamu wanita dari pesawat itu. Jujur, kamu cukup cantik. Alis kamu bagus. Kulit kamu juga cukup bagus. Saya penasaran kamu terlihat cantik tanpa makeup. Saya sudah tidak pakai makeup selama bertahun-tahun. Dan saya sudah tidak muda lagi. Berhenti menangis. Ayo coba, boleh tidak? Kita para wanita. Apapun yang kita pilih, kita tidak pernah benar. Ketika kita memilih keluarga, mereka bilang kita tidak punya ambisi. Dan kita diberitahu kita akan tua dan jelek jika bergantung pada pria. Tapi ketika kita memilih karir kita, mereka bilang wanita sukses yang berorientasi karir semua punya kehidupan pribadi yang menyedihkan. Perkawinan yang lebih baik lebih berharga daripada karir yang lebih baik. Terutama untuk wanita yang berusia di atas 30 tahun, kan? Apapun yang kamu pilih, kamu selalu salah. Ternyata itu jebakan. Solusinya adalah tidak membuat pilihan. Memakai makeup adalah pengalaman yang spesial. Karena setiap kali itu unik. Itu adalah momen yang layak diingat. Tidak pernah terlambat untuk memulai. Selama kamu tidak pernah menyerah. Kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri dan memperlakukan dirimu dengan baik. Kemudian kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kamu masih di sini. Permisi. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri, cerai, untuk memberi pelajaran pada mereka yang menyakitimu. Apa yang terjadi? Berapa ukuran sepatu kamu? Apa yang kamu katakan pada istri saya? Direktur Zhao, saya belum menyelesaikan presentasi saya. Keunggulan kompetitif unik perusahaan saya adalah kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dan mendukung perempuan. Konsumen kami mendapatkan rasa aman dari produk kami, siap melawan ketidakadilan apapun. Saya sudah berbicara dengan pengacara perusahaan. Saya memiliki setengah saham perusahaan. Jadi saya ingin bercerai. Saya ingin membuka toko sendiri, tapi saya tidak tahu apa-apa. Apakah Anda bersedia membantu saya?
Gagasan Anda hebat. Kita belum lama berbicara. Dan Anda menulis begitu banyak. Sebenarnya saya pikir Anda adalah seorang pengusaha yang brilian. Saya percaya dengan kemampuan Anda, bisnis Anda sendiri tidak akan kalah dengan suami Anda. Terima kasih Nyonya Xiao. Anda sangat memotivasi saya. Bagaimana kalau ini? Saya akan menyusun rencana berdasarkan apa yang kita tulis hari ini. Bisakah kita rapat besok sore di kantor saya? Mari kita bicara sambil makan malam ya. Itu terdengar bagus. Maaf saya telah mengambil banyak waktu Anda hari ini. Saya tidak akan menahan Anda lagi sampai jumpa besok. Mama. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah bilang kamu tidak mau kami lagi. Ayahmu berbohong padamu. Permisi, apakah Anda masih membutuhkan ini? Tidak. Bagi perempuan, anak-anak adalah alasan untuk mengorbankan segalanya. Halo Direktur Zhao. Saya menelepon untuk berterima kasih. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan kepada istri saya. Istri saya menelepon saya dan mengatakan dia tidak ingin bercerai lagi. Dia akan pulang. Oh ya, dia bilang kosmetik Anda lebih baik daripada yang lain. Bisakah Anda mengirimkan kontraknya? Kita bisa menandatanganinya segera jika semuanya baik-baik saja. Ketika seorang perempuan memiliki anak, dia telah kehilangan sebagian dirinya. Dia harus bertanggung jawab atas kehidupan lain dengan mengorbankan kebebasannya sendiri. Bagi seorang perempuan, melahirkan anak berarti pengorbanan. Tunggu. Penuh nutrisi dan mudah diserap. Untuk memulai babak baru bagi bayi Anda. Anda sebaiknya segera memberikan semua kosmetik Anda. Apakah kamu melihat ada wanita hamil yang berdandan? Selamat pagi Kak Rui. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Rui. Hai Kak Rui. Hai Kak Rui, hai. Kak Rui. Ini. Teman-teman saya membawakan coklat dari Swiss, ayo semua coba. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bye.
Hai Kak Rui. Kak Rui, Kak Rui. Di mana Direktur Lee? Direktur Lee dan Manajer Xiao sedang rapat sekarang. Baik, Astaga! Bayi ini sangat imut. Lihat dia seperti malaikat kecil. malaikat kecil? Manajer Xiao, kamu sudah memilih dengan benar, sebaiknya tetap tanpa anak saja. Kalau kamu memberiku bayi semanis ini, saya pasti tidak akan bisa bertahan tanpa anak meski hanya beberapa bulan. Hai malaikat kecil! Kamu tidur dengan nyenyak, bawa dulu bayinya kembali. Saya masih punya pekerjaan. Baik. Kamu mau pergi? Manajer Xiao, saya akan kembali sekarang. Kita minum teh kalau ada waktu ya, baik. Dadah, dadah malaikat kecil. Dadah! Terima kasih atas kerja kerasnya. Direktur Zhao sudah menandatangani kontrak akan saya berikan besok. Begitu cepat? Tentu saja. Kamu tampak biasa saja meski berhasil mendapatkan kontrak besar ini. Apa kamu mudah menunjukkan kemenanganmu? Apakah saya orang yang sangat dangkal? Apa saya akan bertanggung jawab atas divisi ibu dan anak? Apa kamu bercanda? Saya cuma melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kamu memperlakukan karyawan unggulan seperti ini. Kamu tahu bahwa saya sama sekali tidak tertarik pada divisi ibu dan anak. Ini keputusan dari Dewan Direksi. Apakah mereka tahu kondisi saya? Kamu pasangan Ding, double income no kids, yang bahkan tidak punya kucing atau anjing, semua orang di kantor tahu itu. Lalu kenapa mereka tetap ingin saya mengurus divisi ibu dan anak? Apa mereka ingin saya merusaknya? Dalam 3 bulan kamu meningkatkan pangsa pasar grup Sia sebesar 10%. Itu sudah menunjukkan kemampuanmu. Tapi berapa sedikit keuntungan dari lini kosmetik kita? Tidak bisa disangkal. Apakah kamu tahu berapa banyak perusahaan rugi dalam setahun? Pasar perawatan bayi berbeda. Dewan Direksi tahu kamu adalah Ding. Tetap ingin kamu yang menanganinya. Kamu bisa lihat bahwa mereka sangat percaya pada kemampuanmu. Biar aku pikirkan dulu. Kita akan rapat dengan tim proyek junior minggu depan. Beli 2 tiket pesawat untuk hari Selasa karena kamu ikut dengan aku. Kak Xiaoyan, bukankah kamu akan ke konferensi pers para blogger kecantikan di Shanghai hari Selasa? Bukankah sudah aku bilang kalau konferensi persnya dibatalkan? Oh Kak Xiaoyan, Tim dan Jiaorui ingin makan siang denganmu besok. Aku bilang iya karena tidak melihat jadwal apapun untukmu. Tidak ada jadwal. Aku makan siang dengan Direktur Lee besok yang sudah aku bilang kemarin pagi. Jadikan saja jamuan teh sore, oke. Kamu jamuan teh sore dengan Direktur Lee ya? Jamuan teh sore dengan Chen Jiaorui tentu saja. Xiao Huang, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu terlihat bingung? Ini sebuah proyek, lihatlah. Kita ada rapat jam 3 sore. Buat ide-ide yang paling inovatif. Kakak Xiaoyan. Kamu belum memberitahunya. Masuk akal. Kalau aku jadi kamu, aku juga tidak berani mengatakannya. Mari kita bekerja dulu. Direktur Lee. Aku dengar Departemen RD akan meluncurkan produk perawatan bayi. Kamu tahu perkembangan terakhir. Aku ingin mengerjakan promosi produk ini. Bisnis skincare MU kan sudah berjalan cukup baik. Aku bisa serahkan produk skincare kepada Xiaoyan. Dia sangat mahir di bidang kosmetik. Tidak akan ada masalah dengan produk skincare. Aku ingin beralih ke produk perawatan bayi. Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan, Dewan Direksi harus membahasnya dulu. Pasar perawatan bayi punya potensi besar. Ini industri yang berkembang pesat. Belakangan ini aku melakukan riset pasar tentang itu, aku sangat familiar. Juga aku yakin tim kita sangat cocok untuk itu dalam segala aspek. Bisakah kamu sampaikan ke Dewan Direksi tentang itu? Aku mengerti maksudmu. Promosi ini tentang produk perawatan bayi pertama grup ini. Ini rencana promosi yang aku susun. Tolong beri aku kesempatan. Tentu saja. Tapi Dewan Direksi. Dewan Direksi telah memutuskan untuk menugaskan tim Xiaoyan untuk menangani promosi. Dewan Direksi juga melihat kemampuan orang kan? Saya harap perusahaan bisa memberikan kesempatan kepada tim kami untuk bersaing dengan tim Xiaoyan. Jika semua orang merasa Xiaoyan lebih cocok untuk itu, maka kami akan membiarkannya melakukannya. Oke, saya akan memberitahu Dewan Direksi. Terima kasih Direktur Lee. Saya akan kembali sekarang. Pagi ini, kamu melakukan pemeriksaan kesehatan. Semuanya baik-baik saja? Semuanya baik.
masuk. Kakak Xiao Yan Chen Jiaorui berbicara dengan Pak Li. Apakah dia melaporkan saya lagi? Dia mengusulkan kepada Pak Li bahwa dia ingin menjadi penanggung jawab divisi ibu dan anak juga. Bukankah dia ingin merebut kesempatan darimu? Bukankah dia selalu seperti itu? Dia tidak bisa menerima fakta bahwa kami telah mengalahkannya selama ini. Dia selalu berpikir bahwa dia punya kemampuan tapi tidak beruntung. Sekarang mencoba sektor baru, kami meninggalkan masa lalu. Kami semua kembali ke garis start yang sama dan memulai dari awal. Dia pikir dia punya kesempatan lagi. Tapi ini bukan kesempatannya. Dia sangat licik. Bukankah Departemen RD kami meluncurkan produk perawatan bayi baru? Dia mengatakan bahwa timnya juga ingin membuat proposal untuk promosi produk, untuk bersaing dengan kami dan melihat siapa yang lebih profesional. Apakah kita masih perlu bersaing? Kami lebih profesional pasti. Saya tidak bisa berkata-kata perusahaan telah memutuskan untuk menyerahkannya kepada kami. Dia cukup tidak tahu malu untuk memintanya. Dia membawa banyak informasi untuk memaksa Pak Li. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tebal muka dan tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menyebutnya tebal muka dan tidak tahu malu? Dia agresif, serakah, dan kompetitif. Saya pikir dia hanya ingin sukses cepat. Tipe orang yang ambisi dan kemampuannya tidak seimbang. Hebat! Hanya jika kita mengalahkan lawan seperti ini, kita bisa menikmati sepenuhnya kesenangan menang. Apa yang terjadi dengan Xiao Huang? Mengapa dia selalu membuat kesalahan bodoh? Amandelnya sedikit bengkak tapi tidak terlalu serius. Mulai minum resep yang sudah disiapkan ini untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Doktermu, apakah saya harus disuntik kali ini? Apakah kamu takut dengan suntikan? Jika kamu tahu kamu takut, dengarkan saja apa kata ibumu. Jangan minum yang dingin-dingin. Kalau main di luar, hati-hati jangan sampai masuk angin. Doktermu akan berbaik hati padamu kali ini. Tapi kalau aku melihatmu lagi, aku akan ambil jarum suntik yang sangat besar dan menyuntikmu. Apa kamu dengar itu? Baiklah. Oke, terima kasih. Selamat tinggal, Doktermu. Selamat tinggal. Dokter, cepat selamatkan anak saya. Cepat-cepat selamatkan dia. Xiao-Xia, ada apa? Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa dia bernapas asing. Dia tidak sadarkan diri. Saturasi oksigen rendah, akan baik-baik saja. Dokter, aku mohon cepat selamatkan dia. Selamatkan anak saya. Stetoskop. Guru, apakah kita harus melakukan trakeoskopi atau trakeotomi? Direktur bilang dalam situasi seperti ini, operasi lebih aman. Dokter, kalau begitu Anda harus segera mengoperasinya. Aku mohon. Senior. Apa yang dilakukan dokter ini? Tenang, akan baik-baik saja. Xiao-Xia lanjutkan untuk mengamati dia sebentar lagi. Baiklah. Terima kasih dokter, terima kasih. Tunang, akan baik-baik saja. Kamu belajar gerakan itu dariku. Kamu sudah cukup baik. Namun semakin mendesak situasinya, semakin kamu harus menjalani prosedur dan melaksanakannya satu langkah lebih jauh. Dengan anak kecil seperti ini, jika dia harus menjalani anestesi umum di meja operasi, banyak komplikasi bisa terjadi. Aku tahu kamu lebih khawatir dan cemas tentang anak-anak. Namun kamu juga harus mempertimbangkan orang tua mereka. Tidak semua dari mereka bisa mengerti apa yang barusan kamu katakan. Kalau tidak akan ada banyak konflik antara dokter dan pasien. Tapi sebagai dokter, kalau aku tidak mampu menempatkan pengobatan dan penyembuhan pasien sebagai prioritas, dan jika aku harus memikirkan sengketa antara dokter dan pasien, itu benar-benar terlalu menyedihkan. Kamu juga akan segera memiliki anak. Ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti. Suster Rui, Direktur Sumber Daya Manusia yang baru, meminta kamu untuk mengisi formulir ini lagi. Monica baru menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. Selama beberapa bulan, kenapa sudah ada yang baru lagi? Monica hamil. Kalau dia hamil, dia harus mengundurkan diri. Dia bilang dia merasa tidak enak badan. Dan dia sedang merawat bayinya, jadi dia berbaring setiap hari.
Kudengar itu kehamilan yang tidak direncanakan, jadi dia sangat murung. Bahkan jika karir Monica di kantor ini benar-benar berakhir. Setelah dia melahirkan dan kembali, apakah dia berpikir masih ada posisi untuknya? Dia benar-benar tidak berpikir. Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia hamil. Kehamilan rahasia itu tidak pantas. Kak Rui, kamu ingat Lulu tahun lalu? Dia masuk perusahaan sambil hamil diam-diam. Lalu dia mengumumkan bahwa dia hamil setelah menyelesaikan masa percobaannya. Dia memaksa perusahaan untuk merawatnya selama setahun. Dan kemudian dia langsung meninggalkan perusahaan setelah menyelesaikan cuti melahirkannya. Setelah itu perusahaan menjadi sangat hati-hati. Kudengar mereka tidak terlalu antusias atau ingin wanita yang sudah menikah tapi belum hamil. Apakah Menirhar baru meminta kamu mengisi formulir? Ya, sangat menyebalkan. Saya harus mengulanginya. Ya, tidak ada yang akan terjadi jika Monica tidak cuti melahirkan. Benar? Bagus, dia tidak menyembunyikannya. Tapi begitu kamu memberitahu Menir bahwa kamu hamil atau berencana memiliki anak, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Tapi jika orang menyimpannya sendiri, itu akan membuat lebih sulit bagi wanita lain. Jadi tidak memiliki anak adalah yang terbaik. Apa yang dipikirkan Pak Lee? Kenapa kita yang tidak ingin punya anak ditempatkan di tim produk ibu dan bayi? Itu sangat berani darinya. Ya, menurutku itu bukan masalah besar. Saya tidak benar-benar menentangnya. Pasti sulit bagimu. Kenapa kamu tidak memakai sepatu hak putihmu? Pasangan itu terlihat sangat bagus dan kamu tidak bisa menemukannya dimanapun lagi. Ya, saya ingin berganti gaya sesekali. Itu perubahan yang bagus, cocok untukmu. Bicara nanti. Apakah kamu sudah menyalin rencana bisnis terbaru? Ya sudah. Tidak apa-apa, makan kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Apa yang kamu kirimkan padaku itu penuh dengan kode kesalahan. Apakah kamu juga hamil? Oh ya, terserah. Maaf. Pergi dan kirim lagi. Oke. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Pergi. Ini, terima kasih. Apakah kamu akan memberitahu seseorang? Saya belum ada kesempatan. Ya, lebih baik kamu mencari satu. Kegembiraan tidak baik untuk bayi. Kakak Chen. Terima kasih. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah ada di antara kalian yang punya anak? Karena kita sudah setuju kita harus melakukannya dengan baik. Tidak masalah apakah kita punya anak atau tidak. Tidak masalah apakah itu kosmetik atau produk ibu dan bayi. Konsumen yang kita hadapi selalu wanita. Jadi pada dasarnya mereka sama. Xiao Huang. Ya, bisakah kamu menutup pintu? Mengapa saya punya dua salinan produk yang sama? Saya juga. Xiao Huang, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Maaf, saya akan mencetaknya lagi. Mengapa kamu mengumpulkannya? Cepat cetak salinan baru, kamu membuang waktu kita. Xiao Huang, apa yang kamu lakukan?
Baik. Pergi dan temui Chris di Departemen Pengembangan, bawakan kami sampelnya. Chris yang mana? Chris yang mana? Chris dari Departemen Pengembangan. Lili ini, terima kasih Nyonya Chen. Heksin ini milikmu. Kak Rui, bisakah kamu ke sini sebentar? Sudah berapa lama kamu hamil? 7 minggu, 7 minggu. Kurang dari 2 bulan. Ini hal besar, mengapa kamu tidak memberitahuku kalau saya tahu? Maaf. Saya terlalu keras padamu. Tidak, Kak Xiaoyan, kamu tidak terlalu keras padaku. Saya menangis karena akhir-akhir ini saya cukup modi. Bukan karena. Bukan kamu. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Entah itu saya atau moodmu, kamu harus mengumpulkan dirimu. Ini hal yang baik sungguh. Kamu harus senang. Kami semua akan senang untukmu. Selamat. Terima kasih Kakak Xiaoyan. Mari kita bersulang untuk Xiao Huang. Kami berharap kesehatan dan kebahagiaan untuk bayimu. Terima kasih. Ini. Aku memesan ini khusus untukmu. Terima kasih Kakak Xiaoyan. Sama-sama, mari kita makan. Silakan semuanya. Sebenarnya ini pertama kalinya aku mencoba sarang burung. Enak kalau masih panas. Lihat betapa baiknya Kakak Xiaoyan memperlakukanmu. Ayo. Kamu sudah memilih-milih itu selama lebih dari 1 jam. Sekarang sudah sangat bersih. Ini pekerjaan yang sangat halus. Kamu tidak bisa makan bulu. Oh iya, sudahkah kamu bicara dengan Direktur Li? Pernahkah kamu mendengar istilah kehamilan tersembunyi di tempat kerja? Tampaknya cukup umum di dunia bisnis. Apakah itu yang ingin kamu lakukan? Beberapa hari ke depan sangat penting. Begitu aku mendapatkan proyeknya, aku akan langsung memberitahu Direktur Li. Bisakah kalian berdua mengantarnya pulang? Tentu tidak masalah. Hati-hati, terima kasih. Dah. Kakak Xiaoyan, kami juga pergi. Dah. Ami, bisakah kamu pergi ke HR untukku besok? Tentu, apakah kita akan merekrut orang baru untuk pemasaran? Kita perlu merekrut asisten baru. Tapi Kakak Xiaoyan, itu tertulis dalam peraturan perusahaan. Kita tidak bisa memecat seorang karyawan hanya karena dia hamil. Aku tidak pernah bilang aku akan memecat Xiao Huang. 2 asisten?
Ya, Xiao Huang harus mencari pekerjaan sendiri. Oh, rekrutlah asisten pria untukku. Oke. Baiklah, itu saja untuk rapat hari ini. Kalian semua cepat bersiap-siap. Terima kasih. Apakah kalian sudah mendengar bahwa Xiao Huang mengundurkan diri? Aku dengar itu tersebar pagi ini. Kasihan. Dia dipaksa oleh bosnya untuk berhenti hanya karena dia hamil. Xiao Huang sudah bekerja di bawahnya selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia juga seorang wanita sungguh kejam. Dia bukan wanita, kan? Aku yakin dia sedang menopause. Serangan pribadi tidak baik, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Mengerti, Kak Rui? Kamu baik-baik saja. Direktur Lee, saya ada sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Kak Rui, Kak Rui. Kak Rui, kami sudah membaca proposalmu dan itu benar-benar brilian. Kak Rui, kamu hebat. Ini berkat kerja keras semua orang. Kak Rui, kami dengar tim Xiao yang juga sudah membuat proposal. Seseorang melihatnya di kantor Direktur Lee. Hanya 2 halaman. Hanya 2 halaman? Kami setidaknya ada 30 halaman kami menang. Setidaknya kami menang dalam hal sikap. Kak Rui, kamu harus cepat-cepat memberikan rencana itu kepada Direktur Lee. Kami akan menunggu di sini untuk merayakan. Saya akan menyerahkannya besok, lalu kita akan memiliki akhir pekan yang santai dan menunggu hasilnya pada hari Senin. Oke. Xiao Yan akan mengakui kekalahan dari lubuk hatinya. Anak saudara ipar saya sudah 3 tahun. Biayanya ternyata sangat mahal, semua yang mereka gunakan adalah impor. Seluruh keluarga hanya bisa makan bubur millet. Ini yang paling tidak bisa saya terima. Berapa lama mereka bisa bertahan seperti itu? Tapi itu sering terjadi. Banyak keluarga sekarang seperti itu, mereka semua hanya khawatir tentang anak-anak. Kak Chen. Hai. Oh, kamu mau minum kopi? Biji kopi yang saya bawa dari Bali rasanya sangat enak. Aku sangat iri padamu, kamu bisa pergi kemana saja sendirian. Ketika kamu sendirian, kamu memiliki kebebasan. Kak Chen, tidak, terima kasih. Cobalah, rasanya sangat enak. Setelah kamu mencoba biji kopi ini, kamu akan menyadari biji kopi perusahaan biasa saja. Cobalah. Apakah kamu sakit perut? Saya baru saja melihat kamu muntah parah di toilet. Jadi jangan minum, jangan minum. Kamu muntah? Kalau begitu jangan minum kopi. Tidak apa-apa, saya akan mencobanya. Saya hanya takut tidak bisa tidur malam.
Bagaimana rasanya? Rasanya lebih enak daripada kopi perusahaan. Apakah kamu mau menambahkan sedikit? Tidak, terima kasih. Dia pasti tahu itu. Dia melakukannya dengan sengaja, dia bahkan memintaku minum kopi. Dia hanya ingin mengujiku. Dia pasti tahu aku sedang hamil dan... Tidak apa-apa. Kamu bisa saja tidak meminumnya. Apakah kamu meminumnya? Hanya seteguk kecil. Aku tidak mengatakannya untuk membuatmu kesal, Chen Jiaorui. Apakah kamu tahu bahwa kafein bisa menyebabkan bayi cacat? Aku sudah memeriksanya. Selama tidak melebihi jumlah tertentu, tidak apa-apa. Apa maksudmu tidak apa-apa? Kalau begini caranya, jangan pergi bekerja. Apakah kamu masih menangis? Sayang, ini. Jangan menangis. Istri, jangan menangis, oke? Jangan menangis, pergi bekerja saja, oke? Aku akan membiarkanmu pergi bekerja, oke? Jangan menangis. Jika dia tahu aku hamil, dia akan memberitahu Licha. Dia akan mengacaukan proyekku. Dan dia tahu dia akan kalah kali ini. Dia berusaha keras menjatuhkanku. Jangan tebak-tebakan. Bukankah kamu jauh lebih kuat darinya? Kamu pasti akan mendapatkan proyek ini. Suamimu juga mendukungmu. Dengan segala kemampuanmu, kamu pasti bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apakah kamu mendukungku? Benarkah? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Baiklah, sudah cukup larut sekarang. Mari kita tidur dan terus ngobrol, oke? Tidak. Aku belum selesai bekerja. Bukankah kamu hampir menyelesaikannya kemarin? Kali ini Xiao Yan tidak terlalu peduli. Dia tidak menganggapku sebagai lawan, dia meremehkanku. Semakin dia seperti itu, semakin serius aku harus bersikap dan semakin keras aku harus bekerja. Aku ingin membuktikan kepada Licha siapa yang benar-benar cocok untuk proyek ini. Dan siapa yang bekerja keras. Yang paling harus ia lihat adalah betapa kerasnya kamu bekerja meski sedang hamil. Begitu aku mendapatkan proyek ini, aku akan memberitahunya, oke? Benarkah? Aku berjanji. Barusan kamu bilang aku kekanak-kanakan. Ayo cepat. Aku akan menemanimu pergi tidur begitu kamu selesai, ayo. Pergilah tidur kalau kamu mengantuk. Aku baik-baik saja, bersandarlah. Fokus saja kerja, jangan khawatirkan aku. Sayang, jam berapa sekarang? Oh, sudah jam 2.30 pagi. Hentikan pekerjaanmu, datang tidur sekarang juga. Aku akan tidur sebentar lagi, aku hampir selesai. Bukankah kamu bilang mendukungku? Selamat tinggal, Dr. Mo. Permisi, biarkan aku masuk antrean. Kenapa kamu masuk antrean seenaknya? Kembali ke barisanmu. Dr. Mo. Ini aku. Aku ayah dari anak yang seperti kakak itu. Oh, aku ingat sekarang. Bagaimana kabar anakmu? Dia jauh lebih baik. Kami sangat beruntung menemukanmu, Dr. Mo. Kamu tidak tahu betapa takutnya anakku terhadap operasi. Ayo jangan bicarakan operasi, dia sangat ketakutan dengan vaksinasi apalagi operasi. Dia kan anak kecil, itu wajar. Tapi dia harus dioperasi jika memang diperlukan. Betul, tentu saja. Apapun yang terjadi, dokter, Mo, kamu telah menyelamatkan anakku.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu, jadi aku bertanya pada perawat. Mereka memberitahuku untuk memberimu ini. Menyembuhkan seseorang adalah hal yang sangat menghangatkan hati. Ini berlebihan, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Dokter Mo, kamu benar-benar dokter hebat. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Aku sudah membaca kedua proposal. Xiao Yan, proposal kamu terlalu ringkas. Pergi dan tambahkan penjelasan lebih detail tentang produknya. Baik. Mengenai Xiao Chen. Jujur proposal kamu agak membingungkan. Membingungkan? Bukan benar-benar membingungkan, bagaimana ya cara mengatakannya? Kamu punya banyak informasi, sangat banyak. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat serius. Tapi cara kamu menyampaikan tema kurang langsung. Sebagian statistiknya terlalu rumit. Pergi dan perpendek proposal itu. Semakin ringkas semakin baik. Baik. Ini tidak banyak pekerjaan, serahkan padaku sebelum pukul 6 sore. Baik. Xiao Yan, kamu tetap di sini sebentar, aku ada sesuatu untuk dikatakan. Saya akan kembali bekerja, Direktur Lee. Apa hubunganmu dengan Xiao Chen? Kami rekan kerja itu saja. Perusahaan kita mungkin harus melakukan PHK beberapa karyawan segera. Saya akan menggabungkan kedua tim. Kenapa? Sudah ada lowongan untuk wakil presiden selama lebih dari setahun. Dewan direksi sedang mencari orang yang tepat. Kamu harus bekerja dengan baik dalam presentasi produk ini dan membuktikan dirimu. Apakah kamu sudah memutuskan untuk menggunakan milikku? Lalu kenapa kamu menyuruh Chen Jiaorui untuk merevisi proposalnya? Kita akan membicarakannya nanti. Kita akan menggunakan proposalnya sebanyak mungkin. Kak Rui, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apakah kamu sakit perut? Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu kesakitan sekali, ayo. Progesteron dan HCG-mu sudah berlipat ganda, itu cukup baik. Janin dan detak jantungnya berkembang dengan sangat baik. Jika kamu kadang-kadang merasakan sakit perut, itu normal. Selama kamu tidak berdarah, kamu baik-baik saja. Jika kamu khawatir, kembali lagi minggu depan untuk pemeriksaan. Oke. Terima kasih. Berapa banyak view akun WeChat MU? Lumayan-lumayan. Saya akan terus bekerja keras. Kamu harus lebih banyak beriklan, sebenarnya kamu akan menghasilkan lebih banyak uang dengan cara ini. Saya akan membeli susu dan bertemu denganmu sebentar lagi, jaga dirimu. Terima kasih Kak Xiao Yan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiao Huang? Kak Chen? Mau kemana Mener Xiao? Oh, dia bilang dia akan membeli susu untuk temannya. Kak Chen, kamu? Apakah kamu tidak akan menggugat grup Xia?
Mereka memecat karyawan yang hamil itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya saja terlalu sibuk bekerja di tim Xiaoyan. Dia tahu bahwa saya tidak bisa menangani banyak tekanan saat ini. Dia menyarankan cuti melahirkan 1 tahun agar saya bisa beristirahat. Saya hanya tidak ingin membuatnya lebih repot. Jadi saya mengundurkan diri. Tapi dia agak memaksamu untuk mengundurkan diri. Kamu memang ingin bekerja. Sebenarnya Kak Xiaoyan sangat memperhatikan saya. Dia bahkan menghubungi perusahaan perawatan bayi melalui akun WeChat resmi mereka. Lebih santai bekerja di sana dan penghasilan saya juga tidak buruk. Yang paling penting saya tidak harus tinggal lama di kantor. Setiap hari saya membagikan postingan teknis dan semacamnya di grup saya. Saya sendiri perlu membaca semua informasi ini. Sebenarnya kakak Xiaoyan cukup baik. Hanya saja terkadang apa yang dia katakan tidak enak didengar. Haruskah saya mengemudi lebih pelan? Tidak apa-apa. Saya merasa sedikit gugup memiliki Anda di mobil saya. Beritahu saya jika saya mengemudi terlalu cepat atau jika Anda tidak merasa nyaman. Jangan khawatir, itu tidak akan keluar hanya karena beberapa guncangan jalan. Jangan khawatir, saya tidak akan gagal. Hidup tidak mudah bagi wanita di era ini. Mereka tidak punya siapa-siapa selain diri mereka sendiri untuk diandalkan untuk kehidupan yang mereka inginkan. Bagi wanita yang memilih menjadi seorang ibu, itu akan lebih mengerikan. Halo Direktur Li. Hai Xiaoyan, di mana rencana terbarumu? Xiao Chen sudah mengirimkan miliknya kepada saya. Cetak milikmu dan bawa ke kantor saya. Bukankah mempromosikan hak-hak wanita tujuan bersama kita semua? Mengapa kita harus mengorbankan beberapa orang selama usaha ini? Hanya wanita yang memahami situasi sulit wanita lain. Hanya wanita yang akan menawarkan bantuan paling tulus kepada wanita lain. Selamat kepada Kakak Rui karena mendapatkan proyeknya. Mari kita tetap rendah hati. Kami mengandalkan Anda, perusahaan kami sangat menghargai peluncuran produk ini. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda masing-masing bisa mendapatkan bonus besar. Kakak Rui posisi wakil direktur belum terisi selama lebih dari setengah tahun. Jika peluncuran produk sukses, posisi wakil direktur pasti akan menjadi milikmu. Jangan terlalu jauh ke depan, yang terpenting kita harus melakukan pekerjaan kita dengan benar. Ya, Kakak Rui memenangkan proyek seharusnya mengajarkan pelajaran kepada Xiaoyan. Dia telah merawat produk ibu dan bayi di bawah bendera Ding. Sungguh konyol. Siapa dia pikir dirinya? Ya, dia tidak memiliki perusahaan ini. Cukup kembali bekerja. Saya mencoba sampel mereka, saya cukup suka warnanya. Direktur Li, apakah Anda ingin kopi? Xiao Chen, sebelum acara peluncuran produk, Anda memiliki perjalanan bisnis. Ya, Direktur Li. Saya baru saja ingin berbicara dengan Anda tentang itu. Bisakah kita menunda perjalanan bisnisnya? Saya telah berhubungan dengan perwakilan penjualan dari Provinsi Guangdong. Mereka bilang tidak masalah apa yang mereka katakan. Kita tidak bisa meninggalkan proyek sebelumnya. Jika Anda dibutuhkan, maka Anda harus pergi. Bisakah saya meminta Lili untuk pergi atas nama saya? Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada rekan kita ini, harus kamu. Kamu hanya perlu muncul, tidak akan memakan banyak waktu. Direktur Li, bagaimana kalau saya yang pergi? Ya, terserah kalian berdua. Xiao, Director Li. Bisakah saya mendapatkan update tentang kemajuanmu dengan Mr. Sang? Kamu bisa pergi.
Perusahaan yang buruk. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang mau bekerja di sini. Ya, dia pasti bukan yang pertama. Itu yang keempat, apakah mereka bahkan sudah dewasa? Mereka sama sekali tidak bisa menerima kritik. Saya benar-benar ingin mewawancarai orang tua mereka tentang jenis pendidikan seperti apa yang membuat karakter yang lemah seperti ini. Ya, pria cenderung tidak seperhatian wanita. Ayo, seberapa sulitnya mencari asisten? Lanjutkan pencarianmu, oke. Kak, tentang perjalanan bisnis ke Guangzhou, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, bisakah kamu memesan tiket pesawat dan hotel untuk saya? Ya, ini pekerjaan yang melelahkan, ini pekerjaan yang tidak dihargai. Lagi pula ini bukan proyek kita. Apa maksudmu? Kak, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Direktur Lee? Apakah kamu pikir perlu berbicara dengannya? Ami. Kita sebagai manusia memiliki energi yang terbatas. Bagaimana kamu bisa fokus pada pekerjaanmu jika kamu menghabiskan banyak memikirkan hubungan interpersonal? Saya benar-benar fokus pada pekerjaan saya. Saya menghabiskan sebagian besar energi saya di pekerjaan. Temukan saya asisten sebelum saya kembali dari perjalanan ke Guangzhou. Saya akan, Kak. Setelah kamu membayar tagihan yang ada di lantai 1, kamu bisa mendapatkan obatmu. Hei, kamu melompati antrian. Dr. Mo, tolong tunggu sebentar. Sudah selesai? Terima kasih dokter. Maaf, saya melompati antrian lagi. CAPI saya sedang sayang, saya baru saja mulai berdarah sedikit. Anak saya bilang dia merasa sakit di dadanya. Sebenarnya, hurry ITU. Maaf, saya minta maaf. Xiao-Xia, tolong gantikan saya. Sebenarnya pada hari kita pulang, maaf saya, ada keadaan darurat. Apakah sakit? Tidak sama sekali. Saya bilang ini tidak serius, tidak perlu pergi ke layanan darurat. Apakah kamu menyebut berdarah tidak serius? Ini hanya beberapa tetes, ini bukan apa-apa. Apakah kamu benar-benar menginginkan bayi ini? Kamu harus mengikuti jadwal untuk minum obat. Tapi yang paling penting, kamu harus beristirahat dengan baik. Kamu harus beristirahat di rumah. Saya menulis permohonan cuti 1 minggu untukmu. Ketika kamu kembali lagi, saya akan menulis yang lain. Saya perlu ke kamar mandi. Oke, saya bisa membawakan tasmu. Xiao Mo, apakah kamu siap untuk ini? Apa yang saya khawatirkan benar-benar terjadi. Orang tua anak itu datang hari ini. Mereka mengatakan ada rasa sakit yang parah di dada anak itu. Apa yang harus saya lakukan? Kepala saya rasa tidak ada banyak yang perlu dikhawatirkan. Dokter manapun dengan hati nurani yang baik akan melakukan apa yang saya lakukan dalam situasi seperti ini. Saya meminta cuti besok. Saya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Kamu mau makan apa? Selasa depan adalah hari terakhir acara peluncuran. Saya akan meminta cuti kepada Tuan Lee segera setelah selesai. Saya akan beristirahat di rumah. Jadi kamu masih akan bekerja besok? Hari-hari ini sangat penting. Tapi kamu bilang padaku bahwa kamu akan menyerahkan pekerjaan itu ke timmu setelah kamu mendapatkan proyek. Hanya tinggal seminggu lagi. Saya akan kurang sibuk setelah minggu ini. Hentikan omong kosong ini. Kamu menggunakan kalimat yang sama minggu lalu dan minggu sebelumnya. Sampai akhir acara peluncuran. Saya serius kali ini. Saya berjanji. Sayang Lica akan mengirim saya dalam perjalanan bisnis ke Guangzhou. Tapi saya langsung menolaknya. Jangan khawatir, saya akan menjaga diri saya sendiri. Apakah kamu mau datang ke acara peluncuran? Konsultan yang kami pesan tidak bisa datang lagi.
Ya, kamu adalah ahli di bidang pediatri. Apakah kamu mau mengajukan pertanyaan dari klien kami? Bagaimana? Ayo. Baik, oke. Saya tahu kamu mendukung apa yang saya lakukan, jangan hanya mengatakannya tapi maksudkan itu. Sayang kamu tahu kami telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Chen Jiarui Ingat, APA yang akan Saya saya mendukung pekerjaanmu. Tapi saya lebih peduli pada kesehatanmu dan bayi kita. Ayah anak itu sangat pengertian. Kamu akan pergi ke Guangzhou besok. Oh benar, Jason itu bisa minum banyak. Saya akan mengambil obat pelindung hati dan memberikannya padamu sebentar lagi untuk dibawa. Tapi lebih baik tidak meminumnya di meja makan, kamu tidak akan bisa minum sebanyak dia. Jangan khawatir, saya tidak pernah minum alkohol saat membahas urusan bisnis. Terima kasih. Semoga beruntung. Silakan masuk. Menerli, Anda memanggil saya. Xiao Chen, silakan duduk. Baiklah. Anda bekerja dengan cukup baik. Tidak heran. Saya punya hadiah untuk Anda. Untuk saya? Anda pasti akan membutuhkannya. Terima kasih, Menerli. Buka dan lihatlah baiklah. Berapa bulan? Xiao Chen, saya tahu Anda memiliki semangat yang kuat. Namun Anda perlu melaporkan hal-hal seperti ini ke perusahaan. Sepertinya Anda tidak merasa terlalu baik. Kesehatan selalu lebih penting daripada pekerjaan. Jadi begini saja, mulai besok Anda bisa pulang dan beristirahat. Jangan memikirkan urusan pekerjaan lagi. Santai dan jangan membebani diri sendiri. Tenang saja agar tidak keguguran. Siapa yang memberitahu Anda? Jelas seseorang yang peduli pada Anda. Anda tidak perlu memikirkan hal lain sekarang. Yang terpenting adalah kesehatan Anda. Dan bayi di perut Anda baik? Bagaimana dengan acara promosi? Saya sudah menyerahkan program itu kepada Xiao Yan untuk mengurusnya. Anda sudah menyerahkannya padanya? Ya. Saya sedang menyiarkan program itu kepada Xiao Yan untuk mengurusnya. Jangan khawatir, saya tidak pernah minum alkohol saat membahas urusan bisnis. Terima kasih. Semoga sukses. Kakak Rui. Kakak Rui. Dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Semoga sukses. Apakah Anda menemukan Mener Xiao? Dia tidak ada di sini, dia pergi menemui pelanggan. Kamu sudah kembali, sayang? Ada apa? Wajahmu tidak terlihat baik, apakah kamu tidak enak badan? Saya berbicara dengan Menerli. Saya memberitahunya bahwa saya hamil dan meminta cuti hamil.
Jadi mulai besok saya tidak perlu bekerja. Itu bagus. Kamu akhirnya bisa beristirahat sebentar. Ini semua materi yang saya kumpulkan. Baru-baru ini kamu bisa lihat seberapa banyak yang bisa digunakan. Untuk ruang bersama tambahan atau pekerjaan lanjutan. Saya akan biarkan Lily dan yang lainnya bekerja sama denganmu. Manajer Lee, saya pikir. Ini akan seperti ini, Xiao Chen pulanglah hari ini, dan beristirahat. Jika ada masalah kalian berdua bisa telepon atau kirim pesan di WeChat untuk membahas lebih lanjut. Manajer Xiao, seharusnya tidak ada masalah. Tim saya dan saya membutuhkan waktu sebulan untuk menyusun materi dan rencana ini. Jika Manajer Xiao melihatnya, dia seharusnya hanya membutuhkan setengah hari untuk menyelesaikannya. Benar, Manajer Xiao? Kakak Rui. Kakak Rui. Kami akan mengantarmu pulang. Saya tidak sakit, kenapa harus mengantar saya pulang? Saya juga tidak mengundurkan diri. Saya akan kembali dalam setengah tahun ini, bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi. Kakak Rui, saya pikir kamu sangat sehat. Kenapa perusahaan bertindak berlebihan? Kenapa mereka tidak membiarkanmu terus bekerja? Kamu bisa melihat banyak wanita yang hamil dan masih bekerja. Selain itu, Kakak Rui, kamu sudah melakukan banyak hal untuk program kita. Ini adalah pilihan saya untuk cuti hamil. Saya ingin waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri. Siapa yang memberitahu Direktur Lee bahwa kamu hamil, Kakak Rui? Tidak masalah siapa yang memberitahunya. Mereka mungkin punya niat baik. Kamu terlalu baik dan jujur. Saya berani mengatakan pasti Xiao Yan yang memberitahunya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa? Kamu sudah merencanakan program ini dengan sangat detail. Dan sekarang hampir selesai, dia bisa mengambil kesepakatan yang mudah dan siap pakai, dia bisa menuai apa yang tidak dia tanam. Tidak tahu malu. Kakak Rui. Jaga dirimu baik-baik saat saya pergi. Kakak Chen, Kakak Rui. Halo, saya Direktur Pemasaran untuk Mama Wan, kamu bisa memanggil saya Jessie. Halo Jessie, saya Xiao Yan. Masuklah. Kakak Rui, saya dengar Xiao Yan sekarang bertemu dengan Mama Wang. Mereka sedang berbicara, ini tidak benar. Direktur Lee, Anda ingin bertemu saya. Bagaimana Anda mendapatkan video ini?